Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, dan yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu sama-sama kita akan bertilawah ya, tilawah bareng PMMC yang Alhamdulillah diadakan setiap Jumat sore. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan juga kepada kita semua umatnya yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita akan memulai kajian pada sore hari ini terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah ya, kita akan mulai seperti biasa, tilawah bareng kita ini akan diawali dengan tilawah, kemudian insya Allah kita mungkin nanti karena tidak apa di, kita akan sama-sama ya, kita akan sama-sama berdiskusi mentadaburi ayat-ayat yang dirukun ini, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 38 sampai dengan 48. Kode dulu ya, karena Bunda Tara pada kesempatan hari ini belum bisa hadir karena beliau ada kesibukan mempersiapkan pernikahan anandanya ya. Semoga Allah berikan kelancaran di hari haknya dan kesehatan dan kekuatan kepada Bunda Tara dan keluarga. Baik, kita akan mulai dengan dimulai oleh Mbak Ika terlebih dahulu ya, Mbak Ika. Iya, iya. Ya, Ya, share dulu 38 ya. sampai 48 ya Al-Anfal ya, Mbak ya. Iya, Ya, baik, baik. belum nampak ya share. A'udzu billahi minasy. Oh, ya. Saya pakai Eh, ini aja, baca Quran dulu sendiri. oh iya iya iya, A'udzu baik. Silakan, billahi Mbak. minasyaitonir rajim. Kullil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyyaudu faqad wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in tahaw fa innallaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walizil kurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala in waktu in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir is antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil kuswa is antum bil is antum bil udwatil Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil kuswa warrukbu asfala minkum
walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakinna liyaqdi walakin eh walakil sorry, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah wa inna allaha lasami'un alim. Is yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran lafasiltum walatanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam innahu alimun bizatis sudur. Wa is yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum ya fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ron, baik Kak. Ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya yaitu Bu Zulfia. Disilahkan Bu Ya. Zulfia. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa in tahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna lillahi umusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama
yatama wal masakini wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal yaqal jam'an Yaumal Yaumal. taqal. Yaumal taqal. iya yaumal dari mana in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal yaqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir is antum bil utwatil dunya wa hum bil utwatil quswa warra'bu asfala minkum walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'at walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka mambayinati wa yahya Halaka annya. Liyahlika man halaka an. liyahlika man halaka an bayinati wa yahya man hayya an bayinah wa inna allaha lasami'un alim isyurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katila fasiltum walatanaza'tum fil amri walakin Allah salam Walakin Allah salam. walakin Allah salam innahu alimum bizatis sudur wa isyurikumum idzil taqaitum fi ayunikum qalilaw wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdiyallahu amran kana maqula wa ilallahi turja'ul umur ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tana'u wa tafslu wa tashaba hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataraw wa ri'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit
wa zayyana lahum syaitanu ma lahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni arama la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab isyakulul Sampai ayat 48, Bu. udah ya. Ya, syukron. Masya Allah. Ya, Masya Allah, syukron kasiron. Jazakallahu khairan barakallahu fiik, Bu Zulfia. Ya, Untuk selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya yaitu sebelumnya menyapa Ustazah Kokom dulu ya. Ahlan wa salam Ustazah Kokom, mohon bimbingannya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Mida. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insya Allah. Untuk selanjutnya yaitu Mbak Lisdia. Ya, Mbak. Syukron. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ ي- وإذ يريكه وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم Allah Barakallahu subhanahu fiik. jazakallahu khair barakallahu fiik. وفيك بارك الله أستاذة Insya Allah selanjutnya saya sendiri yang akan tilawah. Mohon bimbingannya Mbak Listia, sahabat yang lain, Ustazah Kokom. يا Mbak Mida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان
yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتبطلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لكم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Selanjutnya, barakallahu Ustazah. Selanjutnya Bu Farida. Baik. Ya, silakan Bu Farida. Ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fi. Qul lilladzi. Oh, dari ya. Iya. Oke. Qul lilladzina kafaru in iyan tahu
far Yung yuk yuk yukfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad mad mad madot madot sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fin fin finatu wa fit yakun fit fitnatung fitnatu wa yakunat din wa yakut wa yakut wa yakunat di nukulluhu lillah fa fa inin tahau fa innallaha bima yaumaluna basir wa iya wa i wa ing wa wa ing tawallau fa'lamu innallaha an anallah annallaha malakum maulakum maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir wa wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'a wallahu ala kulli syai'in qadir is antum bil ud watil bil ud watid dunya wa hum bil ud watil kus wa warro bu asfala minkum walau tawa'atum la ya lah 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 talaf tum fil mi'ad walakil liya dinallahu la amr liyaqdiyallah liya 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 diyaw liyaqo qalqalah liyaqo liyaqo diyallahu amrun kana maf'ula liyah likam man halaka bayyinati wayah ya man
hayya bayyinah wa innallaha lasami'un alim is yurikahumullahu fi manamika qalila walau arokahum katsiran lafasil tum walatanazak tum fil amri walakinnallaha salam innahu alimum bizatis sudur Bidatis sudur. bizatis sudur wa is yurikumul hum izil takoi tum fi yutikum fa'il A'yunikum. mana dia ayunikum qalilau lilukum fi ayubih fi ayunihim diyallahu Liyallah. diyallahu amrun kana maf'ula wa ilallaha Wa ilallahi. turja'ul umur ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan butu waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu watazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batorau annasi wayasuduna ansabilillah wallahu bima ya'maluna muhito wa is zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghalibala kumul
yauma minan nasi wa inni jarul jarul lakum falamma taro atil fi'atani ninaka so ala akibai hi wa qala inni bari minkum inni aroma la taro na inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Masya Allah, syukran katsiran Bu Farida, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai bertilawah bareng-bareng. Sebelum kita membahas tadabbur, berdiskusi sambil menunggu Ustadz Muji hadir di tengah-tengah kita juga, kita akan bacakan dulu terjemahannya ya. Ini akan saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, penganiayaan atau syirik, dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti dari kekufuran, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada kami, Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat kota Madinah dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dari kota Madinah. Sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu menelusuri pantai. Seandainya kamu mengadakan perjanjian untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi pertempuran itu terjadi supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi, yaitu agar orang-orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu Nabi Muhammad di dalam mimpimu dalam jumlah sedikit. Seandainya Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam jumlah banyak, niscaya kamu gentar dan kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang ada dalam hati. Ingatlah ketika Dia memperlihatkan mereka kepada kamu, orang-orang beriman. Ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan Dia memperlihatkan kamu berjumlah sedikit dalam penglihatan mereka, supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang ria, serta menghalangi
menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku melihat apa para malaikat yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras hukumannya. Dan terjemahannya para sahabat, kita akan kembali ke ayat 1. Nah, di ayat 1, ayat pertama ya di ruku kali ini. Di ayat 38 ini sahabat-sahabat PMMC yang dirahmati Allah, ini ada refleksi apa yang bisa diambil dari ayat 38 ini. Yuk kita sharing. Mungkin bisa dimulai dari Bu Zulfia, mungkin. Bu Zulfia. Jadi halo. Ya. Dalam ayat 38 ini dikatakan bahwa jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka Allah akan mengampuni dosa. Tapi jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, mereka akan mendapatkan azab yang keras. Gitu, Mbak. Jadi ya, Masya Allah. Dalam hari ini kita harus teguh dalam keimanan kita, jadi kita tidak boleh berhenti dari keyakinan kita dan berbalik kepada orang yang mau menghalangi kita dari kebenaran. Itu, Mbak. Masya Allah, luar biasa Bu Zulfia. Iya, Masya Allah ya. Jadi di sini lo menjelaskan bahwa memerintahkan ya kepada Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad gitu ya, pada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka. Jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku pada mereka sunnah aturan Allah yang menjatuhkan saksi atas orang-orang terdahulu. Ya, Masya Allah. Jadi di sini Bu Zulfia ada refleksinya, yaitu teguh dalam keimanan, tidak boleh berhenti dari keyakinan, dan harus waspada ya pada orang-orang yang mengajak kembali kepada kekufuran itu mungkin ya. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, ya setuju Bu. Sependapat, betul. Saya juga melihat di sini bahwa ada ini ya, ada Maha Pengampunnya Allah gitu ya. Allah itu bahkan kepada orang-orang yang sudah kufur kepada Allah, Allah masih memberikan ampunan kepada mereka gitu. Padahal yang namanya kufur itu kan udah mengingkari Allah banget gitu. Jadi pelajarannya itu bahwa kalau saya itu memaafkan gitu ya, memaafkan orang-orang yang mau kembali kepada Allah, tetapi mungkin yang bertobat gitu ya. Mungkin dari para sahabat yang lain ada yang mau menyampaikan refleksinya, Mbak Ika. Bentar, Pak. Halo, ya. Ya. Halo. Ya, silakan. Ini ya, saya lagi mikir apa namanya tuh ayat 9. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah. Ini maksudnya diperangi itu kan pada zamannya Rasulullah dulu gitu ya. Kalau yang zaman sekarang ini, zaman masa-masa sekarang ini nih, maksudnya aplikasi dari atau pelajaran dari ayat-ayat
ayat yang kita baca ini seperti apa gitu Mbak kaitannya ya? Saya belum tahu sih, maksudnya mungkin Ustadz bisa menjawab Ya, kali ya. ya. Sama Kita juga keep nanti sama yang Ustaz. ya, sama yang tentang rampasan perang gitu nih Mbak ya kan? Hmm. Ya kan? Nah, kalau kayak zaman sekarang nih kalau misalkan ada negara yang Islam berperang gitu, lalu menang dan ada rampasan perangnya tuh apa kita aplikasinya seperti apa juga gitu. Itu sih Mbak lagi mikir Hmm. aja itu. Itu sih dua itu sih Mbak lagi dipikirin. Ya, Iniannya. Masya Allah. Iya. Mungkin nanti apa Mm-mm. kita akan sama-sama tanyakan kepada Mm-mm. Ustadz ya apa maksud Iya. dari ayat 9 dan 41 ini ya Mm-mm. Mbak. Ya ayat Jadi ayat 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 39 dan ayat 42. Sorry. 41 41. ya Mbak. Iya 41, Nah, 41 ya. 39 sama 41. Iya, jadi itu sih. apa apa rela apa ya Relevansinya gitu kali ya. Mungkin relevansinya atau relevansinya Heeh, ngebayang banget heeh, dengan keadaan kita saat ini karena kan heeh. kita sekarang kalau kita ya maksudnya kita di sini tuh di alhamdulillah Allah karuniain negeri yang aman gitu ya nggak ada perang kayak Betul. saudara-saudara kita kan di Palestina gitu kan mungkin Iya gitu kan. Heeh. apa Makanya relevansinya gitu. iya gitu, heeh. Maksudnya ini seperti apa gitu ya Mbak ya kan? Karena kan perangilah mereka nih gitu kan, sampai tidak ada fitnah dan agama Mm-mm. hanya bagi Allah aja gitu. Heeh. Jadi maksudnya seperti apa ya konteks memeranginya tuh kalau zaman sekarang tuh seperti apa gitu ya Mbak ya kan? Nah, Karena relevansinya kan ya heeh, kalau heeh. karena Ya udah gitu. nggak ada ya bukan nggak ada maksudnya di banyak negeri yang ya alhamdulillah lah Iya, mungkin presidennya karena mungkin sekarang perangnya juga udah berbeda. Ini perangnya lebih udah rumit lagi berbeda. gitu Mbak. Heeh, Iya, perangnya perang setuju. pemikiran Perang kan? pikiran, Heeh. ya. Itu gitu Mbak ya kan? Jadi Ini susah ya makanya nggak ada dengan gonimahnya ya. kondisi Amidah, ya Kak, Ya, halo. menurut saya ini ayat yang 39 ini justru saya melihatnya di zaman sekarang ini justru fitnah ini udah banyak sekali sekarang ini. oh iya betul, Lawan benar benar. fitnah ya, Ya, saling ya. Fitnahnya fitnah, lebih saling beragam lagi mungkin. berbalas-balasan gitu ya. Mm-mm. Jadi, aduh, jadi memang iman kita di sini nih, kita udah nggak tahu Iya. lagi kan istilahnya mana yang benar, mana yang salah gitu karena udah banyak Wah, Masya fitnah. Allah. Oh, Benar benar. jadi kita Ya harus ini barusan. ya Ya benteng benar kita Bu. harus lebih lebih kuat lagi benteng kita. Jadi Betul. kadang-kadang orang kan apa yang benar menjadi salah, yang salah jadi Mm-mm. benar. Itu jadi membingungkan orang kalau yang tidak punya iman yang kuat ya bisa terbawa Betul. begitu dengan Masya Allah, pernyataan-pernyataan. luar biasa, Bu Zulfia. Betul. Jadi Ya, kembali ke tadi ya renungan di ayat 38 kita teguh dalam keimanan kita dan mungkin kita harus terus istiqomah apa, menambah ilmu gitu ya. Karena kalau misalnya kita kurang ilmunya ya kita akan terjerumus ke dalam fitnah ini mungkin ya Bu ya. iya. Jadi kalau ya itulah makanya semoga Allah karuniakan kita istiqomah ya dan Allah kuatkan keimanan kita di zaman fitnah ini dan rasanya kita tuh sekarang tuh benar yang salah jadi benar yang benar jadi salah gitu kayak semuanya tuh sudah dipoles dengan kosmetik jahiliyah ya yang Iya. salah satunya mungkin orang yang ini saya tuh tergelitik juga tuh kemarin ada undang-undang yang baru bahwa mungkin para sahabat ada yang juga kalau anak-anak pacaran yang tidak direstui oleh orang tua maka akan kena hukum pidana ya pidana apa perdata gitu pidana ya ya Allah orang tua Padahal ya mana maksudnya orang iya, tua yang padahal membolehkan anaknya pacaran itu ya Allah astagfirullah ya, kok ada padahal gitu kita dilarang ya istilahnya kalau iya belum jadi apa haram haram apa mahram ya belum bisa iya berdekatan gitu kan. Ini malah kok kayaknya ada legalitas asal asal sepengetahuan orang tua begitu ya. Nah, walaupun iya walaupun kita udah kenal misalnya anak kita dengan itu kan tetap aja kita sebagai orang tua ya harus memberi jaga apa, jaga apa iya apa
batas-batas ya. Jangan kamu begini, jangan kamu begitu ya. Jadi istilahnya apa yang di ini Allah jangan kamu langgar gitu kan kita harusnya orang tua. Betul, betul, Bu. Dan ya itu kembali lagi ke akidah kita ya, tauhid kita sebagai orang tua. Ini sekarang ini tuh tugasnya tuh berat banget. Bahkan kalau melihat pergaulan anak zaman sekarang di sekolah-sekolah itu kayak bahkan guru pun ada yang mendukung gitu. Ya udah nggak apa-apa, sekolah umum ya ini ya, saya berbicara tentang sekolah umum. Ya udah nggak apa-apa buat penyemangat. Subhanallah, saya langsung terdiam gitu, maksudnya. Oh, zaman dulu beda banget ya dengan zaman dulu, orang tua dan sekolah benar-benar selaras gitu. Dan yang nggak pacaran itu justru yang aneh sekarang ini. Iya, makanya jadi apa pergaulannya jadi ini ya, bahasanya rawan gitu ya, Mbak Iya, Mida gitu kan. Apalagi maksudnya anak-anak ABG gitu kan yang masih belum stabil gitu kan. Masih labil gitu kan, mudah terpengaruh teman gitu ya. Mereka itu kan apa rasa ya kan baru memasuki rasa puber tentu ada rasa yang baru yang apa nih gitu kan. Bahkan Rasulullah sendiri kan menyarankan kalau nggak bisa menikah gitu maka puasa, olahraga gitu. Itu benar-benar harus tersalurkan. Tapi ini subhanallah saya nggak bisa ngomong lagi Mbak Ika. Karena udah ibaratnya kalau misalnya di rumah orang tua ngomong jangan pacaran, tapi ketika di luar anak lingkungan sudah seperti itu, rasanya orang tua akan kalah gitu, kecuali yang memang dari awal pondasi akidahnya benar-benar ditanamkan kuat, ya insya Allah ya atas izin Allah mungkin akan terselamatkan gitu. Jadi benar-benar peran orang tua itu sekarang tuh benar-benar ini banget deh, nggak bisa pendidikan tuh diserahkan kepada lembaga atau ini benar-benar sebenarnya. Oke, Jadi dengan kita kata next. lain ya Mbak Hamida, kalau kita mau membentengi iman anak kita, maka orang tuanya juga harus harus Solehkan soalnya diri sendiri bagaimana dulu dia ya mau Bu ya. ya bagaimana dia mau membentengi anak kalau dia sendiri aja apa ya Terbawa arus. ya iya nggak dia sendiri aja tidak tahu mana yang hak mana yang batil gitu ya. Jadi Masya Allah, dia iya sendiri betul. harus tahu kan. Nah baru bisa dia ini. Jadi kalau enggak kan anak melihat orang tua ya. Kalau orang tuanya apa ya, kok seenak-enaknya aja sementara anak kita larang gitu ya terbalik-balik kan gitu jadinya. Ya, kembali lagi ya peran orang tua tuh ternyata sangat penting ya Bu. Iya, kalau menurut saya di zaman yang sekarang ini yang sudah ya udah jadi abu-abu semuanya ya. Jadi kita harus menegakkan mana yang benar, mana yang salah. Terus sekarang itu kalau orang tua menerapkan gaya VOC nanti anak-anak tuh merasa tersakiti gitu dengan dalih mental health karena ada luka yang disebabkan oleh orang tua. Padahal zaman dulu ya justru pendidikan POC itu yang membentuk ya saya gitu ya menjadi kuat gitu tegar gitu ya. Masya Allah Iya, sekarang tuh emang ya itu mungkin apa alamnya memang sudah berbeda. Anak sekarang ini nggak bisa langsung tidak boleh atau jangan begini, jangan begitu. Jadi kita sebagai orang tua ya, kalau saya tuh suka memberikan alternatif pada anak. Kalau kamu berbuat ini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, akan begini. Jadi kita kasih alternatif 2 atau 3 gitu mana. Jadi dia berpikir kan, kita kasih alternatif gitu dia akan berpikir mana nih jalan yang bagus untuk saya. Kan tentu disesuaikan dengan dirinya ya. Dia mampu yang mana gitu kan. Nah itu kalau saya tuh jadi memberikan pemahaman pada anak nggak main asal larang, tapi dibikin dia mengerti dengan kenapa kita berbuat begitu karena ini. Kamu kalau bikin begini akan begini gitu. Jadi begitu kalau saya ya.
Ya. Tiap Jadi orang ini ya semua akan kesadarannya beda-beda yang pola. di ini Ya, ya Bu ya, ya. kesadarannya yang dibangkitkan, kesadarannya dulu gitu yang apa diusahakan gitu, dibentuk kesadarannya. Ya itu tadi seperti yang Mbak Ika sampaikan bahwa kita sekarang ini sedang ada di zaman perang pemikiran itu ya. Ya, betul. Dan ini adalah jawaban kata Allah, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Eh mungkin dari Ustazah Kokom ada yang kita sharing aja Ustazah sambil menunggu Ustaz Muji ini. Kita tadabur. Mbak Marta. Assalamualaikum Mbak Marta. Waalaikumsalam. Iya. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Mbak Marta mungkin mau sharing nih di ruku kita kali ini. Apa ayat mana yang apa? Ini tadi yang 81 sampai 91 di WhatsApp itu bukan ya? Itu besok, insya Allah Oh, itu besok. Ali Imran. Ustad Amin. Sebelumnya ya berarti ya, Mbak Aminta ya? Ya, ini surat Al-Anfal yang setiap Jumat itu, Mbak. Oh iya iya iya. Tapi kayaknya emang relate juga sih sama yang surat Ali Imran ayat ruku-ruku yang sedang kita pelajari ya, yang sedang kita tadaburi gitu. Kemarin Ustaz menyampaikan bahwa ayat keberapa itu yang jika seorang kafir maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya gitu-gitu kan garis besarnya ya. Tapi ketika dia kembali kafir, maka Allah akan berikan azab yang pedih gitu kan. Nah, di ayat 38 ini juga bunyinya hampir sama seperti itu ya. Beda-beda kata-kata sedikit aja, tapi emang ininya sama gitu kan. Nih. Nggak nemu saya Mbak file PDF-nya. PDF yang mana Mbak? Yang Al-Anfal 38 ya, 38. Oh, nggak ada PDF-nya, nggak bikin. Biasanya Bunda Tara yang bikin kan Bunda Tara mau saya lagi sibuk. Mau mantu, Jadi alhamdulillah mau mantu. Masya Allah iya, Mbak Marta ditunggu kehadirannya. Indis Biar kita ekonomi ketemu sebenarnya pengen ya. dari Surabaya ya, Masya Allah jauh. Ya gitu Mbak Marta. Jadi ada relate-nya juga dengan surat Al Imran ayat 81 sampai 91 itu bahwa Allah itu mengutamakan rahmatnya dulu daripada hukumannya gitu kan. Kalau misalnya nggak yang langsung kan udah tahu nih orang ini kufur kepada Allah gitu ya. Ya udah aku hukum dulu kamu gitu kan. Terus nanti baru diampuni. Tapi di sini Allah ampuni dulu mereka gitu. Tapi kalau mereka berbuat lagi, memerangi Nabi lagi gitu kan, maka azab Allah lebih pedih gitu kan. Di sini kan berlaku kepada mereka sunnah aturan Allah atas orang-orang terdahulu kan sebelumnya kita di surat Al-Anfal sudah membahas ya. Ya. Bahwa azab apa aja yang menimpa kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh. Ya. Ini tentang apa? Ini yang saya nggak gitu paham. Yang ayat 42 ketika kamu berada di pinggir lembah dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu. Maksudnya ini posisi waktu perang gitu ya, Mbak Amida ya? Ya, kayaknya ini lagi perang. Gimana kalau kita buka tafsir web? Surat Al-Anfal ya. Ayat 42 ya, Mbak? Ya. Iya, ayat Kita sama 42. bersama ya, kita lihat itunya. Saya rujukannya kadang suka lihat tafsir web ini, jadi mungkin sahabat juga ada yang udah tahu.
kadang saya buka tafsir-tafsir di sini. Kalau yang lebih ininya saya buka tafsir Ibnu Katsir online itu kan ada. Yang ini ya Mbak. Iya, ini. Ini ada asbabun nuzulnya pastinya ini. Ini yang tafsir dari Kementerian Agama. Dan ingatlah oleh kalian ketika kalian berada di sana. Oh ini masih ada asbabun nuzulnya, coba saya lihat. Kan di surat Al-Anfal ini menjelaskan tentang, di awal kan tentang perang Badar ya Mbak Ika ya? Iya, Iya. ini tentang perang apa maksudnya menggambarkan waktu keadaan perang tuh kalau kata Ustadz Muji kapan hari itu ada kayak bukit gitu loh. Uhud kali, mungkin yang Uhud. Ada Badar juga di bukit juga kan. Uhud juga di bukit juga. Tapi beda inian ya. Beda ceritanya. Iya. Ini nanti bisa ditanyakan ke Ustadz ya. Ini yang ini masih Badar apa udah apa perang Uhud ya gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat terjemahan yang selanjutnya bahwa ini Allah menjelaskan, nah ini ketika Allah memperlihatkan kepada mereka kepadamu dalam jumlah sedikit, seandainya Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam jumlah banyak, niscaya kamu gentar dan kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Kan perang Badar ini perang yang ketika keadaan kaum muslimin lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy kan, Mbak? Oh, Ya kan perang Badar ini? Ya betul. Memang sedikit kan yang maksudnya kaum musliminnya kan jumlahnya sedikit. Cuma 300-an Nah, kan yang lawan yang 2000 sepertiganya itu ya 3000 mereka 1000. Jadi ini kayaknya masih membahas tentang perang Badar, keadaan pada perang Badar, karena di sini nah ini ketika dia di sini kan Allah ya, ketika dia memperlihatkan mereka kepada kamu orang-orang beriman, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan dia memperlihatkan kamu berjumlah sedikit dalam penglihatan mereka, supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang harus terjadi. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kalau ini ya ini keadaan pada perang Badar. Tapi ini tuh kayak kayak apa ya, kayak kalau saya menarik refleksi, kadang-kadang kita menyangka sesuatu itu adalah overthinking duluan nggak sih, gitu nggak sih Mbak Ika? Kadang kita aduh gimana ya, padahal kita tuh cukup bertawakal kepada Allah gitu, karena hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan gitu. ya. Ya kita juga maksudnya kalaupun kita istilahnya kalaupun sepertinya kita jumlahnya sedikit dan lemah, kita juga jangan langsung pesimis ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Kalau Ya, misalkan ya. jumlah kita banyak, kita juga jangan takabur kayak kayak gitu kali ya Mbak ya. Masya Allah. Benar Mbak. Masya Allah, ini tuh kayaknya 2 ruku deh saya. Ini ada tanda ruku ya Mbak Ika. Banyak. Begitu ya, berarti jadi kita kebanyakan tadi bacanya. Banyak, tapi biasanya kan satu ruku itu emang 10 ayat ya, tapi ini 38 sampai 44 berarti berapa ayat? 6 ayat ya? Dan ruku berikutnya itu cuma 3 ayat, 45, 46, 47, 48, 4 ayat. Jadi saya pikir ya oh ya udah dua langsung aja gitu. Nah, di sini ini kan masih kelanjutannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, tadi kalau Mbak Ika membahas bahwa kita jangan sombong dulu gitu kan. Jangan takabur dulu, maka di sini
Allah memerintahkan pada orang beriman ketika melihat kita bertemu pasukan musuh, maka berteguh hati dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ini kalau disambungkan ke ayat 39 tadi ya Bu Zulfi ya. Ini adalah kuncinya ya, bahwa ketika ketemu sama musuh yang itu benar-benar tadi jawaban Bu Zulfi ya, Masya Allah, berteguh hati dan kita harus banyak berzikir gitu, minta Iya. pertolongan sama Allah. Ya, ini jawabannya, Masya Allah ya. Iya, iya. Jadi kalau kita nggak, ya kepada siapa lagi kalau tidak kepada Allah kita minta tolong ya. Kalau dalam perang itu kan nggak ada yang bantuin lagi kecuali Allah. Tapi ini kembali yang disapa adalah orang beriman ya Mbak Ika, bukan ya Ayuhanas. Karena Bu Zulfia, mungkin kalau yang disapanya ya Ayuhanas, belum tentu mereka akan meminta tolongnya kepada Allah gitu. Bisa aja Iya. kepada kita ya apa Iya. selain Allah ya, kepada pejabat yang ini bisa aja kan Bu. Sekarang tuh banyak Iya. togut-togut ini. Iya. Sesembahan mereka lah. Insya Allah ya. Nah ini kelanjutannya apa solusinya, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan jangan berbantah-bantahan, jangan sehingga menyebabkan kamu gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Nah ini kayak kata-kata sabar itu mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan kecuali atas pertolongan Allah. Dan Allah di sini menekankan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya WA Ustadz Muji dulu ya. Apa masih maghrib ya di sana ya? Nggak sekarang nggak ya? Mas, 60. Udah maghrib ya, udah maghrib dari tadi. Iya, udah maghrib dari tadi ya. Udah 6:30 udah kayaknya di sana ya. Iya, 6:30 ya, benar. Kacamata. Oke, kita ke ayat 47. Janganlah kamu menyusahkan keluarga kamu sayangku. Ini nyambung lagi sama yang tadi ya, Mbak. Kalau misalnya ini jangan sombong. Mana kacamata? Iya, kalaupun lagi itu tadi kalau jumlahnya banyak juga jangan takabur dan tetap tetap terus berdoa gitu ya Mbak. Jadi jangan rasa terlalu percaya diri bahwa ini kita banyak nih, pasti kita menang gitu ya. Ya, tuh Mbak. Alhamdulillah, Ustadz Muji insya Allah 5 menit lagi. Beliau masih di perjalanan ternyata, safar. Oh, lagi safar. Ya. Nah, di sini ada yang agak-agak menggelitik juga nih ya. Ternyata memang ketika nanti apa di hari hisab gitu dipertemukan dengan para setan-setan. Masya Allah, di sini setan tuh nanti tuh benar-benar akan cuci tangan ya. Allah menyampaikan di banyak ayat bahwa setan tuh nantinya tuh akan cuci tangan gitu. Jadi manusia-manusia itu kan ya karena saya diganggu oleh setan, saya dibisiki oleh setan, tapi pada akhirnya setan itu akan membela dirinya juga bahwa ya aku kan cuma ngajak-ngajak doang, ya salah kamu sendiri, kenapa kamu mau gitu kan ya? Astagfirullah. Iya, betul. Iya. Salah sendiri, kenapa ngikut? Ya kan kenapa Kenapa percaya? terpengaruh gitu ya? Padahal udah tahu salah.
Iya, benar-benar. Nih, kata-katanya itu dan benar-benar ini ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Wah, enak banget ya, astagfirullah. Sesungguhnya aku melihat apa para malaikat yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dia juga takut sama Allah ini. Astagfirullah. Kan sudah dikatakan dalam ayat-ayat yang sebelumnya mungkin ya bahwa Allah menyatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ya, Betul. iya kan? Jadi ya Tapi kita kenapa yang suka ikut-ikut Zaman terus sekarang, ya, Bu? zaman sekarang udah jelas-jelas musuh, tapi banyak yang ikut dan bahkan membela. iya Iya. makanya, makanya Kembali itu lagi meneguhkan keimanan dengan terus menuntut ilmunya dan mohon taufik dari Allah. Betul betul banget tuh Mbak. memang Kan yang ya kan memang juga sudah dikatakan katanya udah kita ini udah mau memasuki akhir zaman. Katanya segala tipu daya segala apa itu sedang hebat-hebatnya. Jadi dari diri kita lah yang bisa harus menyadari dan Bedain. iya berpikir jernih gitu kan mana yang harus kita ikuti. Betul, betul. Masya Karena Allah. ya kita tergelincir lah di saat-saat yang ya krusial seperti ini kan. Betul. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita selalu bertemu pada Jumat sore dan Sabtu sore ini. Dan Selasa malam. Alhamdulillah. Semoga kita berkumpul kembali di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Iya, ajak-ajak ya Mbak Aminda. Iya, Kalau Bu, udah di sama. sana di surga, mana ini temanku kita saling melihat-lihat mana yang bisa kita saling bawa. absen, saling Iya. absen, saling absen. Tuh. Nah, makanya ketika sekarang masih di dunia, kita juga harus saling cari dulu. Yang biasanya hadir kajian kok nggak ada. Yaudah yuk kita cari yuk, kita tanyain, saling japri yuk. Gitu. Betul. Kita ajak Iya. Mbak Marta kalau nggak ada Mbak Marta. Gitu. Ya, Mbak Marta suka saya japri ya. Masalahnya saya kadang sadar diri ya. Kalau saya itu kadang-kadang kalau lagi sebel sama orang, aduh, kalau orang tuh dolim bertahun-tahun nanti saya tuntut di akhirat. Tapi terus saya mikir, apa sempet ya saya nuntut orang lain? Kayaknya sama diri saya sendiri aja nggak Sibuk. cukup waktunya untuk memikirkan. Maksudnya kadang-kadang saking sebelnya ngomong kayak gitu, padahal kalau dipikir Iya, lagi iya. kayaknya saya nggak sempet ya di sana nanti untuk menuntut orang lain kayaknya. Masya Allah. Iya Lagi benar. justru Kenapa? kita lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi was-was. Siapa yang nuntut kita nih ya? Iya kan? Oh iya Jadi benar-benar Mbak apa, Ika, benar kita banget. banyak nggak sadar kita menyakiti orang lain kan, atau ada urusan Iya. yang nggak tuntas apa gimana gitu ya kan. Tapi kita lupa gitu, ternyata ya itu jangan sampai tahu kita banyak yang nuntut. Jangan sampai Betul. lah. Makanya sekarang saya mau mohon maaf lahir batin kalau ada lisan saya yang kurang berkenan. Sama-sama. Saling sama. bebaskan. Masalahnya tuh kalau di sini tuh kayaknya karena forum pengajian kayaknya saling tersakiti nggak di forum pengajian. Di urusan yang Kalau sih lain. enggak Mbak. Ya kalau Terus ada. insya Allah kan karena kita mulainya juga ya, maksudnya kan mulainya dengan niat karena Allah gitu kan Mbak, ya kan. Ya. Insya Allah dan dimulai juga dengan prasangka yang baik gitu kan Mbak. Jadi saling berprasangka baik, insya Allah aman gitu Mbak. Yang susah kan di luar pengajian. Tantangannya banyak. Nah, Kembali lagi kita sedang berada di akhir zaman ya. Itu mungkin yang makanya dikatakan bahwa majelis ilmu itu seperti taman surga tuh mungkin karena itu kan Mbak ya kan. Karena hawa-hawanya kan hawa-hawa kebaikan dan kebenaran gitu kan Mbak ya kan. Adem gitu ya. Dan Makanya insya Allah pasti ya, maksudnya insya Allah aman gitu kan. ya benar. Tapi tuh, Makanya ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa jangan mendatangin majelis ilmu kecuali yang dibicarakan di situ Allah dan Rasulnya gitu. Dan di sini Masya Allah ya, kita sama-sama saling memperbaiki diri, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Amin. Siapa yang masuk? Apakah Ustadz Muji sudah masuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam Sabar ya warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Oh tidak, cuma jalan-jalan sedikit. Oh iya iya baik. Baik, tidak berpanjang kata, kami menantikan tausiah dari Ustadz dan di ruku kita kali ini surat Al-Anfal ayat 38 sampai dengan ayat 48 kepada Ustadz, saya persilakan. Kami persilakan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tentu ada banyak pelajaran ya di surat Al-Anfal ini, apalagi ayat yang kita bahas di kesempatan kali ini 10 ayat atau 11 ayat. Jadi nanti sebentar insya Allah kalau ada yang ingin menambahkan ataupun ingin bertanya dipersilahkan. Cuman mungkin sedikit sebagai pembuka, sangat ditekankan di dalam ayat yang menjadi pembahasan kita ini, apalagi berkaitan dengan masalah perang ya. Perang pertama itu perang Badar, itu tentang persatuan, ya, menghindari perpecahan. Jadi ada 3 hal yang Nabi lakukan ketika Nabi itu sampai ke Madinah. Sebenarnya dari awal Nabi di Mekah sebenarnya dia utus sebagai seorang Rasul. Dan proyek yang sama yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu memberantas kebodohan. Memberantas kebodohan ini bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan secara umum, tapi memahamkan kepada setiap orang apa arti tauhid atau tentang agama ini yang diambil dasarnya atau sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya kalaupun di hari ini kita melihat bahwa kita sedang berada di masa kemajuan secara teknologi, kita bisa masuk ke kategori sebagai orang-orang yang bodoh apabila kita tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kita bisa sama dengan orang-orang di masa ini. Kita bisa terhukumi sebagai golongan yang jahil, karena kebanyakan juga kita ini tidak memahami Al-Quran dan hadis. Dan ini yang diperangi atau yang diberantas oleh Nabi. Yang kedua, yang diberantas oleh Nabi adalah perselisihan ataupun pertikaian. Jadi perselisihan ataupun pertikaian ini yang diberantas oleh Nabi. Makanya ketika Nabi berdakwah pertama kali, Nabi menghilangkan namanya yang rasisme secara tidak langsung. Jadi orang yang berkulit putih, berkulit hitam bisa duduk bersama, para budak dengan tuannya bisa duduk bersama. Dan ini kan yang sebenarnya banyak ditentang oleh orang-orang musyrikin. Jadi Nabi itu di awalnya memang sudah memberantas tentang perselisihan ini atau perseteruan. Begitupun ketika Nabi sampai di Madinah, yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan. Jadi yang mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, memastikan tetap terjaganya persatuan. Yang ketiga yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan di sini bukan kita dengan pendapatan masing-masing di antara kita ya, tapi memastikan bahwa perekonomian itu berjalan dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya kita melihat dengan kondisi kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya motor, lantas dianggap itu bagian daripada memberantas kemiskinan yang tidak diinginkan oleh Nabi. Bukan itu makna pemberantasan kemiskinan di masa Nabi, tapi menjamin keberlangsungan ekonomi di masyarakat itu berjalan sesuai dengan syariat Islam. Apa maksud berjalan dengan sesuai syariat Islam? Setiap orang yang diberi harta dan dia telah melampaui haul dan nisabnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Selain itu, juga didorong untuk senantiasa membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada pemberantasan kemiskinan dengan cara menjalankan syariat ini secara baik dan benar. Jadi 3 hal ini yang dilakukan oleh Nabi, yang sebenarnya kita bisa lakukan juga di hari ini. Dan kalau kita dapati, kalau kita lihat, kita melihat di hari ini, kita lagi kembali ke masa-masa jahiliyah. Kebodohan merajalela di mana-mana, walaupun kita mungkin banyak lulusan S1, S2, perguruan tinggi di mana-mana, mau swasta ataupun negeri. Tapi kan bukan itu menjadi tolak ukur kepintaran, tapi tolak ukur kepintaran itu adalah kepemahaman kita terhadap wahyu ini. Yang kedua,
Yang kedua berkaitan tentang masalah perselisihan. Kita lihat terjadi perselisihan di mana-mana antara kaum muslimin. Ya, perselisihan di mana-mana, bahkan sesama kaum muslimin pun terjadi perseteruan, perselisihan, cekcok dan seterusnya. Yang ketiga, kemiskinan. Jadi walaupun kita ini walaupun kita sedang berkembang pada negara-negara walaupun negara kita ini berada pada negara yang berkembang, berupaya untuk menuju pada negara yang maju, tapi sebenarnya kita berada pada kemunduran perekonomian, di mana ketika penerapan akan zakat ataupun infak tidak terrealisasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau kembali ya, kalau Islam di hari ini atau umat Islam di hari ini telah memahami Al-Quran dengan baik dan benar, mampu bersatu di jalan yang benar, maksudnya mampu bersatu. Tentu kita tidak mampu, kita diharamkan untuk bersatu dengan kebatilan. Tapi kita diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran, ya, kebenaran yang memang di atas Al-Quran dan hadis, bukan kepada kefanatikan kelompok masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita mampu menerapkan ataupun menjalankan perekonomian Islam, maka kita akan menjadi muslim yang kuat sebagaimana muslim yang mampu mengalahkan pasukan orang-orang Quraisy yang dibahas di dalam ayat ini tentang perang Badar. Mungkin begitu, Mbak Mida. Masya Allah, Ustadz, ya betul ya, banyak hikmah dan refleksi gitu. Tadi kan kami sebelumnya telah berdiskusi gitu ya, tapi benar-benar nggak kepikiran ke sana gitu Ustadz. Dan ini Masya Allah ya, tambahan ilmu dari Ustadz. Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz. Jadi untuk menginikan hal-hal yang tadi disebutin itu, pada intinya kita harus meneguhkan iman kita berarti ya Ustadz. Iya, keteguhan iman itu hanya bisa didapatkan dengan cara itu. Kita memberantas kebodohan. Dengan terus mempelajari Al-Quran gitu ya Ustadz, sebagai petunjuk hidup kita. Betul, dengan mempelajari Al-Quran itu tapi niatnya juga harus benar. Niatnya harus benar. Kenapa disebut niat harus benar? Saya pernah bahas mungkin tentang hari ini ya, fenomena hari ini. Oh, saya sudah pernah bahas itu, tapi tidak usah diulang. Atau saya ulang sedikit ya? Ya, ulang aja nggak apa-apa Ustadz. Kita harus diulang terus karena manusia tempatnya lupa Ustadz. Oke, baik. Sekarang harus dipahami apa yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabat itu ibarat sebagaimana Rasul itu memegang air. Jadi memegang wadah air lalu kemudian diberi air yang dimiliki oleh Rasul ini kepada setiap orang. Jadi kepada setiap orang. Dia beri kepada setiap para sahabatnya ataupun muridnya itu. Sehingga muridnya yang tadi merasa kekurangan mulai merasa memiliki dampak yang positif dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Dampak ini bisa mereka dapatkan dari akhlak mereka, terasa dari akhlak mereka, lalu kemudian terlihat juga dari akidah maupun amalan-amalan mereka. Yang hari ini yang justru menjadi kehati-hatian kita hari ini adalah kita tidak lagi menjadi sebagaimana Rasul. Kita tidak lagi sedang memberi minum kepada setiap orang yang belajar kepada kita ataupun yang mengambil ilmu kepada kita. Kalau misalnya kita sebagai seorang ustadz ataupun ustadzah, kita hanya ingin menunjukkan kepada setiap orang yang belajar kepada kita bahwa saya memiliki minuman. Dia tidak bermaksud untuk memberi minuman itu kepada orang lain, tapi dia hanya ingin membanggakan bahwa dia memiliki minuman yang terisi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akhirnya apa? Yang lahir dari hal itu adalah kebanggaan terhadap setiap ustadznya itu. Jadi ustadznya tidak memberi apapun, tidak memberi manfaat apapun, dan tidak memberi dampak yang baik kepada setiap muridnya. Yang ada justru hanya kebanggaan yang lahir dari setiap muridnya untuk dibanggakan terhadap gurunya tersebut. Mungkin begitu. Insya Allah bisa dipahami. Insya Allah Ustaz, ya. Masya Allah ya. Baik, tadi juga ada beberapa pertanyaan Ustaz yang menggelitik ya untuk diketahui gitu. Mungkin Mbak Ika bisa langsung disampaikan kepada Ustaz, Mbak. Iya Ustaz.
intinya aja ya. Ayat-ayat ini kan membahas tentang perang gitu ya Ustadz ya. Nah, tadi saya diskusi sama Mbak Amidat, kalau relevansinya sekarang, kalau relevansinya sekarang seperti apa gitu Ustadz? Kan perang fisik udah 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 sangat berbeda pastinya gitu Ustadz ya. Eh, yang saya bilang mungkin yang dari tadi kita diskusikan sekarang peperangannya lebih lebih rumit lagi karena perangnya perang pemikiran gitu kan. Itu tadi ya yang Mbak Amida ya kita diskusi. Itu satu. Saat yang kedua, di ayat 41 kan ada tentang rampasan perang, seperlima buat Rasul, apa buat Allah, buat Rasul begitu ya Ustaz. Nah itu, kalau sekarang tuh gimana gitu Ustaz? Kalau ada rampasan perang kan udah nggak ada Rasul gitu Ustaz. Itu sih, itu aja tadi dua Ustaz ininya pertanyaannya. Syukron Ustaz. Oke, baik Mbak Mida. Yang pertama terkait dengan peperangan. Walaupun tadi Mbak Mida sudah sebutkan tentang masalah perang pemikiran. Ya kita di beberapa tempat itu. Ustaz, telepon. Bunda Ika. Sebentar ya, Bunda Ika ya. Iya, baik. Nah, jadi kalau sekarang sebenarnya dari dulu sampai hari ini itu sama saja. Dulu itu tetap ada perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Saya pernah membahasnya itu sama Mbak Amida. Perangnya Nabi di Mekah sama perangnya Nabi di Madinah itu beda, karena di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi yang mereka itu memiliki argumen juga, karena mereka memiliki dasar dari kitab mereka, walaupun kitab mereka itu sudah mereka lakukan perubahan gitu. Jadi kalau di Mekah itu perang secara fisik karena mereka tidak memiliki argumen, maka mereka melakukan tindakan-tindakan fisik. Maka di Madinah itu tetap ada perang secara fisik, tapi juga mulai Nabi hadapi di situ perang dengan perang pemikiran. Maka hari ini pun kita sama. Kita tetap ada situasi di mana perang dengan perang pemikiran, ada juga pada situasi tertentu itu dengan perang fisik. Kalau sebagaimana di Palestina, itu perang secara fisik, tapi perang secara itu kan fisik kan, tapi di waktu yang bersamaan tetap berjalan perang pemikiran. Ya, tetap jalan perang pemikiran. Makanya sampai hari ini ada orang-orang yang mereka tetap menyalahkan para pejuang yang ada di Palestina. Kan narasi-narasi Iya betul. bahwa narasi-narasi tentang pejuang itu kan tentang buruknya mereka kan mulai digembar-gemborkan kan, yang memulai peperangan ini dan seterusnya, sehingga banyak kaum muslimin pula terpengaruh dengan itu. Jadi hari ini tetap jalan dua-duanya, Bunda Ika, mau perang secara fisik ataupun perang secara pemikiran. Kalau di kita hari ini di situasi yang aman, alhamdulillah, itu paling banyak itu perang pemikiran. Perang fisiknya tetap ada. Jadi perang fisiknya tetap ada. Di mana itu ya ada persekusi, kita mendapati banyak persekusi para ustadz. Ustadz ya. Kita mendapat ulama diteror Ustadz ya. Ulama-ulama ulama diteror dan seterusnya. Nah, itu tetap ada sampai hari ini. Makanya tadi kalau kita melihat polanya Nabi, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi untuk menghadapi hal ini, yaitu dengan memberantas kebodohan, cara yang saya sebutkan tadi, caranya begitu. Lalu kemudian memastikan adanya persatuan. Tentu persatuan harus di atas Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memastikan berjalannya perekonomian ini dengan mengikuti syariat Islam. Jadi menghindari riba, kemudian menghindari riswa, melakukan sedekah, dan memastikan ditunaikannya zakat. Sekarang pertanyaan yang berikut. Kalau Nabi sudah tidak ada, dikemanakan 1/5 dari harta perang itu, dari harta ghanimah itu, maka dia diberi kepada kas negara umat Islam. Jadi diberi kepada pemimpin. Tapi bukan pemimpin yang diperlakukan sebagaimana Nabi, tapi itu diberikan kepada pemimpin negara itu untuk disimpan di Baitul Mal. Ya, ada kas negara. Nanti kas negara itu yang akan memberi kepada fakir miskin,
para musafir dan seterusnya yang disebutkan juga di dalam ayat itu. Seperti itu. Ya, oke. Ya, baik Ustaz. Ya. Ya Ustadz, saya mau bertanya ya. Ini tadi Ustadz mengatakan bahwa kebodohan, kemiskinan, dan itu ya kan harus diberantas biar kita maju ya dok. Nah sekarang ini bagaimana saya melihat yang jadi soal politik jadinya Ustadz. Di negara kita ini bagaimana ini pemimpin-pemimpin kita yang dikasih amanah untuk menjalankan tugas untuk apa ya, untuk menjalankan tugas mencerdaskan bangsa atau menindas kemiskinan, itu malah kayaknya mereka kurang bergairah ya kayaknya gitu ya, kayaknya nggak terlalu peduli. Sementara kan kita udah lihat Indonesia kan disebut tingkat intelijensinya itu kan seperti kayak kera 78 ya Ustadz kalau nggak salah. Nah habis itu kemiskinan kan udah garisnya udah di bawah banget. Jadi bagaimana kita mau ini, itu kan berarti kan tugas pemimpin ya yang diberi amanah oleh rakyat itu untuk menjalankan tugasnya tuh. Jadi seperti apa jadinya ini Ustadz kalau tidak dijalankan gitu kan, kita tidak akan berubah. Katanya kan nasib suatu bangsa harus berubah dari kalau bangsa itu sendiri yang mau berubah kan. Gimana ini Ustaz? Iya, jadi dia ada tingkatannya. Sebagaimana yang saya sebutkan 3 tadi itu tidak boleh tertukar. Tidak boleh tertukar. Yang pertama yang harus diberantas lebih dulu, yang harus dijalankan lebih dulu adalah kebodohan. Setelah kebodohan itu, yang diberantas berikut adalah perselisihan, pertikaian. Setelah itu baru kemiskinan. Jadi tidak boleh kemiskinan dulu, lalu kemudian dilalaikan kebodohan. Itu sebagaimana Firaun, kalau hanya sekedar pemberantasan kemiskinan, Firaun itu merupakan kerajaan yang besar. Firaun, peradaban yang besar yang sudah cukup lama. Tapi kenapa sampai mereka itu tetap tidak diridhoi oleh Allah? Karena memang masih tersebarnya di tengah-tengah mereka itu kebodohan dan juga perselisihan. Walaupun mereka sudah berhasil mengentaskan kemiskinan itu. Makanya kalau sekarang sebenarnya yang sangat disayangkan adalah banyak orang yang tidak menghargai para guru ngaji. Seakan guru ngaji itu merupakan profesi yang sangat rendah, ya, profesi yang tidak memiliki masa depan. Guru ngaji apapun dia, guru ngaji anak-anak, mau remaja, mau dewasa, ibu-ibu, orang bapak-bapak, guru ngaji yang di dalamnya itu yang guru ngaji yang memang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan anak-anak yang abata dan seterusnya, ataupun bapak-bapak. Lalu sedikit demi sedikit mengajarkan juga tentang isi yang ada di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita sekarang ya tadabbur seperti itu. Cuman banyak orang yang menganggap profesi sebagai guru ngaji ini adalah profesi terbelakang, profesi yang tidak memiliki masa depan, profesi yang tidak memiliki nilai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kebodohan tetap merajalela di mana-mana. Karena faktor ukuran kita atas kemuliaan itu dikembalikan lagi kepada harta ataupun jabatan yang kita miliki, tapi bukan dari bentuk ketakwaan. Seperti itu. Jadi harus dikembalikan dengan cara kita menjadi guru ngaji. Karena di masa Nabi itu rata-rata para sahabat itu menjadi guru ngaji. Begitu. Para sahabat menjadi guru ngaji. Walaupun guru ngaji ini beda-beda dari mereka. Ada yang memang maksudnya menjadi guru ngaji di masa mereka itu adalah mengajarkan orang. Kan ada kisahnya Umar itu mendapati adiknya itu, saking marahnya itu ya karena ada seorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya itu dengan suaminya. Jadi profesi mulia di masa dulu itu adalah mengajarkan ayat Al-Quran, dan hari ini dianggap itu sebagai profesi yang terbelakang.
Mungkin begitu, Bun. Iya, ya Ustadz. Padahal katanya kan guru-guru mengaji itu bisa dibilang ulama ya. Pengganti Nabi itu kan ulama ya. Jadi kalau kita tidak menghargai itu kayak tentu ya gimana masyarakat mau ini ya Ustadz. Kan katanya apa ulama itu sebagai pengganti Nabi ya. Itu maksud saya. Jadi kan guru ngaji ini kan mengajarkan kebaikan gitu kan untuk masyarakat. Ya seperti ya ulama-ulama itu juga ya. Kalau tidak dihargai bagaimana kita bisa merubah masyarakat untuk baik gitu ya. Iya, tapi juga pun kalau misalnya kalau profesi guru ngaji ini itu harus tetap dibarengi dengan ilmu. Jadi setiap hari dia tetap harus mengupgrade ilmunya dengan memperbanyak ataupun setiap harinya menghabiskan waktu dirinya dengan membaca ataupun mentadaburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Gitu. Jadi kita harus mengapresiasi para guru ngaji, dan yang kedua kita harus juga kalau pada guru ngaji mereka harus memperbanyak memperdalam ilmu agama dan mengikhlaskan apa yang mereka lakukan. Kalau sekarang kan kita lebih banyak menghargai guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin, ya. Jadi yang seperti itu yang kita misalnya les apa lagi, les piano, itu kan yang sangat-sangat dihargai sekali. Karena katanya itu lebih menjanjikan untuk di masa depan. Iya. Oke, Iya, seperti itu. ya. Berarti harus diubah ya. Ini apa? Pikiran masyarakat untuk bisa lebih menghargai lagi kepada ilmu agama. Iya, Ustaz. Iya, benar. Betul. Insya Allah. Ya, Masya Itu, Allah ya Mbak. sekarang. Ya, betul Ustaz. Saat ini banyak yang lebih menghargai guru-guru yang memberikan pengajaran terkait hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Dan kalau misalnya ada sebuah lembaga yang menetapkan iuran yang itu malah kayak lembaga itu malah kayak kok agama diperjualbelikan gitu Ustaz. Padahal itu untuk kebutuhan operasional sekolah tersebut gitu. Masya Allah ya. Baik. Mbak Marta mungkin mau ada tambahan Mbak Marta sebelum kita tutup? Belum ada. Baik. Kalau begitu, Insya Allah, tabarakallah. Kajian sore hari ini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Hikmah-hikmah yang kita dapat ya dari Ustadz Muji. Sekali lagi Ustadz Muji, terima kasih atas bimbingannya, atas tausiahnya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Dan juga terima kasih kepada para sahabat yang telah bergabung pada kajian tilawah bareng pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada Mbak Lisdia dan Ustaz Kokom yang telah membimbing tilawah kita. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, insya Allah besok kita ada kajian tadabbur peruku Quran surat Ali Imran ayat 81 sampai dengan 91 sesi unsur pendukung bersama Ustadz Amin. Dimohon kehadirannya juga kehadiran para sahabat semua besok jam 4 juga ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Tapi ada ini ada Mbak Bida sedikit mungkin sebelum ditutup. Iya boleh Ustadz. Tapi para ustadz ataupun para pengajar Quran ini tidak boleh menjadikan dakwah ini sebagai proyek, gitu. Jadi dia pertengahan. Jadi jangan dijadikan sebagai proyek untuk bermegah-megahan atau untuk mencari kesenangan dunia. Begitu. Jadi penghargaan itu tetap ada sebagaimana Rasul itu tetap mendapat 1/5 dari harta ghanimah, tapi Rasul itu tidak sebagaimana kita lihat hari ini ada oknum-oknum yang bermegah-megahan atau sampai menjual
menjual air liurnya. Ya, Seperti itu atas Mbak nama Frida. agama ya, astagfirullah Atas ya. nama agama. Itu yang tidak boleh. Seperti itu. Allahu a'lam. Iya. Ya sama-sama ini kan menjalankan kitab adab alim muta'alim itu mungkin Ustaz apa pengajarnya membaca itu yang diajarnya juga membaca itu jadi sama-sama saling memuliakan mungkin begitu ya Ustaz. Iya betul. Jadi Insyaallah, bukan syukuran. merasa gurunya itu lebih sangat mulia sekali, lalu kemudian harus sangat dihargai dengan fenomena hari ini sudah kebablasan. Iya, jadinya ingin Begitu Mbak. hormati sekali ya Ustaz. Akhirnya orang juga ada yang banyak para murid itu yang ingin menjadi ustadz bukan karena supaya bisa bermanfaat ataupun lebih dekat kepada Allah, tapi mereka melihat ustadz itu hidupnya senang, dari hotel ke hotel, kemudian dilayani, makanannya enak, karena dari satu kota keluar ke kota yang lain. Iya. Gitu. Ya, memuliakan tanpa gulu mungkin begitu ya Ustaz. Iya. Tapi juga gulu. memuliakan gulu, tapi juga para ustadznya tidak memanfaatkan itu. Jangan memanfaatkan itu. Masya Allah. Ya, syukur Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah sekali ya. Ya, Bu Farida. Ya, bagi orang yang awam mengenai agama, terutama bagi yang mu'alaf, mau untuk mencari guru yang benar itu bagaimana ya Pak Ustadz? Dia kan juga nggak ngerti gitu ya. Terus seandainya dia mau berguru untuk meyakinkan dia bahwa itu nanti dia diajar dengan yang benar, syarat-syarat si ustadznya itu seperti apa Pak Muji? Pertama gini, kita minta kepada Allah supaya kita ini diberi ilmu dengan tulus. Nah, kalau pada Allah seperti itu, Allah bukan kita dengan orang yang tulus untuk mengajarkan agama ini ke kita. Gitu. Seperti itu. Jadi minta nantinya Allah akan mengarahkan kita. Sebagaimana Salman Al-Farisi, perjalanan Salman Al-Farisi itu dari satu negara ke negara lain dengan bertemu beberapa pendeta. Akhirnya itu bertemu dengan Nabi. Jadi berdoa kepada Allah dengan terus minta benar. Jadi nanti akan Allah kan kebenaran. Tentu ukuran kita adalah, tapi semua orang klaim Quran dan tinggal siapa yang benar dari yang pengklaiman Al-Quran dan hadis itu adalah arahan Allah yang Allah akan beri kepada kita, bimbingan Allah yang akan Allah bimbing kepada kita. Seperti itu Bunda Farida. Ya misalnya seperti di YouTube gitu kan ya. Misalnya lihat orang itu mengutip-ngutip ayat gitu. Terus seandainya mau kita caranya caranya dua. Gini. Nah, memperbaca dan tafsir. Selain kita bisa pun ke itu saja dapurnya sampai 5 hari itu 6 sampai 7 berarti ini yang dia sihir benar apa enggak sih gitu. Ini benar diajarkan sama Nabi apa enggak gitu. Nah, caranya gitu. Caranya ikut yang kajian tadabbur. Iya Pak Ustaz. Ya seperti yang sekarang kita mau yang sekarang kita bikin ataupun di YouTube dengan tadabbur yang ada, ikuti yang itu. Nanti dengan kita mengikuti tadabbur itu, semakin lama Allah akan berikan kepahaman kepada kita sehingga kita bisa memahami mana yang benar dan mana yang buruk. Karena dengan kita memahami Al-Quran itu kita sudah sama dengan
memahami Al-Furqan, karena Al-Quran itu kan Al-Furqan, pembeda kebalan seperti itu. Ya kan banyak aliran, ada yang benar enggak. Nah, di tadabur itu, tadabur. Gitu, Ustaz. Jadi di tadabur itu Caranya akan tadabur. ya Ustadz, pembedanya mana yang sesuai dengan Al-Quran dan mana yang enggak gitu. Jadi kita bisa membedakan gitu. Seperti itu Ustadz. Iya. Iya, betul seperti itu Mbak Aminah. Jadi, Ya, bukan baik. Farida. Saya ada. Gitu. Jadi nggak melapor kemana ininya kajian. Mungkin ya. Gimana Farida, suaranya kurang jelas? Iya, betul Bunda Farida. Jadi memang ikuti tadabur. Jadi tadabur yang per ruku, yang jalan seperti itu, atau per surat juga boleh. Iya. Jadi benar-benar dibuka gitu Al-Qur'annya gitu kan. Jadi memang nggak ngelantur kemana-mana gitu. Iya. Iya. Iya betul Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Sudah cukup ya Bu Farida. Ya. Baik. Kita di sini di waktu Indonesia Barat sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib. Kita akan cukupkan kajian pada sore hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan di hati para sahabat, di hati para sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.